Membunuh adalah satu tindakan manusia ketika seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan termasuk tindakan kriminal. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat keji, dan dilarang di negara manapun di planet bumi ini. Bagaimana bisa seseorang secara tega menghabisi nyawa sesamanya? Namun kamu tahu gak sih, ada beberapa kasus pembunuhan yang sampai saat ini belum terusut hingga tuntas. Apakah pembunuhnya masih berkeliaran bebas di luar sana? Simak tayangan berikut agar Anda tidak ketinggalan berita. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share ya. Kasus pembunuhan mahasiswa UI. Siapa sangka pembunuhan terjadi di salah satu kampus terkemuka di Indonesia? Kasus yang pertama kita bahas yaitu kasus misteri pembunuhan salah satu mahasiswa Universitas Indonesia. 8 tahun sudah berlalu, namun kasus ini belum diusut secara tuntas. Aksena Ahad Dori atau Aceh adalah seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang ditemukan tewas mengambang pada 26 Maret 2015 di Danau Kenanga yang berlokasi di kampus UI Depok. Saat ditemukan, Aksena menggunakan tas yang diisi batu sebagai pemberat. Diduga, hal itu dilakukan agar jasad tidak mengambang. Sampai hari ini, kasus kematian Aksena belum menemui titik terang alias jalan di tempat. Pelaku pembunuhan juga tidak diketahui. Setelah jasad mahasiswa itu ditemukan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa saksi. Ketika melakukan pemeriksaan, polisi mendapati adanya beberapa saksi yang tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan. Keterangan yang diberikan juga cenderung berubah-ubah. Ayah Aceh, Marsikal Pertama TNI Mardoto, mengaku bahwa dirinya tidak menerima perkembangan kasus tewasnya sang anak. Meski telah yakin bahwa Aksena merupakan korban pembunuhan, polisi kesulitan mengungkap kasus tersebut. Hingga 8 tahun terlewati, kasus kematian Aksena masih menjadi misteri sampai saat ini. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hampir 2 tahun kasus pembunuhan ibu dan anak ini belum terungkap. Sekedar informasi, ibu dan anak bernama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas di dalam bagasi sebuah mobil Toyota Alphard. Mobil tersebut berada di garasi rumah mereka di Ciseuti, Jalan Cagak, Subang, pada 18 Agustus 2021. Kasus ini ramai bahkan sempat memecah belah keluarga yang menjadi saksi-saksinya. Beberapa waktu lalu, ahli forensik Dr. Sumi Hastri belak-belakan menyinggung soal identitas sang pelaku. Dilansir dari tayangan video dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, sang dokter mengatakan bahwa dirinya adalah tim dokter yang menangani kasus Subang pembunuhan ibu dan anak. Di hadapan Deddy, ia begitu geram karena pelaku belum juga terungkap padahal sudah dilakukan 2 kali autopsi. Bahkan, sang dokter belak-belakan dirinya telah mengantongi DNA pelaku kasus Subang yang berjumlah 2 orang. Dr. Hastri mengaku rela kehilangan jabatannya dengan mengungkap kasus Subang ini. Karena dia sudah tersiksa didatangi oleh para korbannya dalam mimpinya. Dr. Hastri bahkan trauma kalau kasus ini tidak sampai bisa menangkap pelakunya. Sampai sekarang masih dilakukan proses penyelidikan. Kematian Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein adalah tersangka pada beberapa kasus seks trafficking. Jeffrey ini merupakan sosok kaya raya asal Amerika Serikat. Jeffrey juga memiliki pulau pribadi yang misterius. Konon, di pulau ini banyak tokoh dunia yang kerap berkunjung mulai dari Bill Gates, Bill dan Hillary Clinton, Pangeran Andrew, dan masih banyak tokoh-tokoh besar lain. Nama yang ada dalam list penerbangan menuju pulau ini masih belum diungkap secara keseluruhan. Pasalnya, kasusnya memang sedang berjalan dan diselidiki. Ketika Jeffrey tertangkap dan dibuai, Jeffrey melakukan percobaan pembunuhan dirinya yang pertama kali. Namun hal itu gagal karena ketahuan oleh penjaga lapas. Namun pada percobaan kedua kali, Jeffrey berhasil mengakhiri dirinya sendiri menggunakan beberapa baju-baju yang digunakan tahanan sebagai alat gantung diri. Di sini kejanggalan mulai terjadi. Diketahui bahwa lapas yang ditinggali Jeffrey merupakan penjara level atas, yang penjagaannya ketat. Kok bisa Jeffrey lolos melakukan aksinya? Dan yang lebih janggal lagi yaitu CCTV di penjara sedang rusak. Apakah ada sosok yang menginginkan Jeffrey untuk bungkam? Bagaimana menurut kalian? Apakah Jeffrey Epstein benar-benar melakukan bunuh diri, atau dibunuh secara sengaja? Misteri potongan kaki. Pada tahun 2007, seorang gadis yang sedang menjelajahi pantai di Kanada ketika dia menemukan satu sepatu sneaker, yang membuatnya ngeri. Ketika dia melihat isi sepatu itu, dia menemukan ada kaki manusia di dalamnya. Sejak saat itu, ditemukan lagi beberapa sepatu yang berisi kaki yang terpotong telah terdampar di pinggir pantai. Kaki tersebut diketahui milik 5 pria, 1 wanita, dan ada 3 lainnya yang belum diketahui.
Selama bertahun-tahun, kasus ini belum berhasil diungkap. Polisi Kanada berhasil mengidentifikasi satu kaki pada tahun 2008, mencocokkan DNA-nya dengan seorang pria yang diduga melakukan bunuh diri. Karena temuan ini, banyak yang berspekulasi bahwa kaki-kaki tersebut adalah milik mereka yang melompat bunuh diri dari jembatan. Namun, karena tidak ditemukan bagian tubuh lain, beberapa orang percaya bahwa kaki tersebut ada kaitannya dengan kecelakaan pesawat di pulau terdekat dari sana. Ada juga yang berspekulasi, mengaitkan dengan korban tsunami Asia pada tahun 2004, karena pembuatan sepatu semuanya diproduksi sebelum tahun 2004. Dari manapun sumber kaki ini berasal, mereka telah membuat seluruh dunia bingung bertahun-tahun. Zodiac Killer. Kebanyakan orang biasanya akan diam atau secara sembunyi-sembunyi melakukan kejahatan mereka. Akan tetapi, pelaku yang satu ini agak lain. Sekitar tahun 1968 sampai 1969, dia meneror San Francisco dengan pembunuhan besar-besaran. Pelaku ini kerap mengejek pihak kepolisian dengan memberikan surat berkode pada koran lokal. Setidaknya, dia telah membunuh sebanyak 5 orang. Pelaku sering mengirimkan surat yang memiliki tanda zodiak ke wartawan setempat, yang berisikan pesan-pesan misterius. Sosok itu juga pernah menelpon pihak kepolisian. Makanya, sosok tersebut dinamakan Zodiac Killer. Korban yang selamat, Michael Meziau, memberikan gambaran tentang pelaku. Ciri-cirinya yaitu berkulit putih, dan bertubuh kekar. Pada akhir tahun 1970-an, zodiak sepertinya menghilang, sudah tidak ada teror yang berkelanjutan. Tapi tidak dapat dipastikan, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Meskipun begitu, minat orang-orang terhadap kasus ini tidak memudar. Bahkan sudah dibikin filmnya. Bagaimana menurut kamu? Siapakah sosok zodiak killer? Apakah dia masih hidup dan berkeliaran di luar sana? Atau jangan-jangan pelakunya lebih dari satu orang? Siapapun pelakunya semoga cepat tertangkap. Karena kita sebagai manusia tidak boleh berperilaku seperti binatang. Nyawa seseorang merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Untuk itu, kita juga harus waspada. Karena tindak kriminal tidak dapat diduga. Lindungi keluarga dan teman-teman kalian dengan menyebarkan tayangan ini agar orang lain juga ikut waspada. Berikan kemampuan analisis detektif kalian di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ya.